malam Selasa, tapi dalam sebulan itu bisa 2 kali dalam sebulan atau 3 kali. Ini kita mungkin Mesraya yang pertama setelah ajaran baru 2022 sama 2003, setelah sebelumnya lama kita vakum ataupun kita berhenti sejenak, yaitu terkait masalah Hari Raya Idul Adha juga dan libur panjang. Jadi hari ini kita mencoba untuk yang paling hot, yaitu penyusunan proyek profil pelajar Pancasila. Oke, untuk ini, untuk lebih lanjutnya ada pemateri kita juga Ibu Susi Afriyanti, nanti dipandu oleh Bu Wahyuni sebagai moderator. Kepada Bu Wahyuni kami persilakan untuk memandu acara ini sampai akhir. Saya silakan. Baik, terima kasih Bapak Danayu Afdal yang telah memberikan saya kesempatan untuk mendampingi pemateri kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat malam, selamat bergabung di kegiatan Mesraya yang diadakan ataupun yang kita laksanakan setiap 2 minggu sekali. Program ini merupakan salah satu program IGI Kabupaten Aceh Utara, dan pada hari ini Selasa tanggal 26 Juli 2022 kita akan mengambil tema penerapan penguatan proyek profil pelajar Pancasila dalam implementasi kurikulum Merdeka, dengan narasumber kita yaitu Ibu Susi Afrina. Beliau merupakan guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Aceh Utara, salah satu guru dari SMP Negeri 6 Loksukun. Namun sebelumnya kita persilahkan Bapak Kustalani selaku Ketua IGI Kabupaten Aceh Utara untuk memberikan kata-kata sambutan pada kegiatan kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Kustalani, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bu Wahyuni. Suara saya mudah-mudahan kedengaran ya Bapak Ibu semua. Sangat jelas. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berhadir dalam ruangan Jemit malam ini. Kita malam ini agak sedikit berbeda, memang tidak memakai Zoom, kita memakai Jemit. Mudah-mudahan kita nanti bisa terbiasa menggunakan sebuah aplikasi yang memang bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh Bapak Ibu. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga Mesraya kita sudah berada pada episode-episode yang luar biasa Bapak Ibu, yang pastinya semua kegiatan-kegiatan yang dihadirkan oleh pengurus Ikatan Guru Indonesia ini dapat membantu Bapak Ibu di dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu masing-masing. Tidak lupa kita juga berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, seorang proklamator dari literasi yang hari ini kita baru menggaungkan, itu namanya literasi, yang padahal literasi ini sudah berhadir, sudah ada di tengah-tengah kita itu beberapa abad yang silam Bapak Ibu semuanya. Tapi ini bisa kita jadikan sebagai amal ibadah kita sebenarnya, yaitu kita mengikuti semua anjuran dari para nabi, daripada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, yang pertama kepada pengurus IGI Kabupaten Aceh Utara, di sini pada malam ini berhadir Wakil Ketua ada Pak Julfikar, juga ada Pak Samsul tadi saya lihat. Kemudian juga kepada ketua-ketua bidang dari pengurus IGI Kabupaten Aceh Utara ada Bu Wahyuni, ada Pak Danayu, juga ada teman-teman yang lain ya mungkin yang sudah menemani kita pada malam hari ini. Bapak Ibu semua, saya tidak perlu memperpanjang lebar, yang intinya Bapak Ibu, apa yang dihadirkan oleh teman-teman IGI Kabupaten Aceh Utara, yang kegiatan ini merupakan kegiatan mingguan kita, kegiatan rutin kita untuk melihat apa sih kendala dan permasalahan Bapak Ibu semua di dalam menjalankan tugas kita, tugas mulia kita, yaitu mendidik anak bangsa Bapak Ibu. Apalagi saat ini kita dihadapkan dengan sebuah problema
dengan perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Pastinya banyak kendala dan kerisauan kita bagaimana menjalankannya kurikulum itu di tahun ajaran baru. Bagi Bapak Ibu untuk penyelenggara sekolah penggerak mungkin tidak terlalu kesulitan karena sekolah penggerak itu dibimbing, diarahkan sampai dalam jangka waktu yang lama itu 3 tahun Bapak Ibu. Tapi berbeda dengan sekolah-sekolah kita yang mendaftar IKM ini secara mandiri. Apakah itu mandiri belajar, mandiri berubah. Kalau mandiri berbagi, mungkin saya melihat tidak ada sekolah kita di Aceh itu yang memilih berbagi, karena berbagi ini adalah level yang tertinggi. Salah satu poin penting di dalam kurikulum Merdeka yang berbeda, sangat berbeda dengan kurikulum 2013 itu adalah adanya sebuah, kalau saya katakan pelajaran yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh Bu Susi Afrianita yang menjadi narasumber kita pada malam ini dan akan ditemani oleh Bu Wahyuni sebagai moderator nantinya. Jadi Bapak Ibu yang berhadir pada malam ini silahkan mengikuti dengan serius, bertanyalah apa yang Bapak Ibu menjadi bimbang selama ini, bagaimana itu proyek, bagaimana menyusun modul proyek, bagaimana dalam penentuan jadwal waktu di dalam roster pembelajaran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak atas dukungan dan support bagi kami IGI Kabupaten Aceh Utara sampai pada malam hari ini kita masih istiqomah menjalankan kegiatan kita yaitu Mesraya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kustalani yang telah memberikan kata-kata sambutan kita pada malam hari ini, yaitu terkait dengan tema penerapan penguatan proyek profil pelajar Pancasila dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, untuk pertama kita akan menyimak dulu materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Ibu Susi Afrianita. Selanjutnya, setelah pemateri menyampaikan, nanti ada sesi tanya jawab. Nah, Bapak Ibu boleh bertanya langsung kepada narasumber terkait dengan bagaimana pelaksanaan proyek dan juga modul proyek. Baik, Ibu Susi, sudah siap Bu ya? Sudah Bu Wahyuni. Ya, oke. Untuk supaya kegiatan kita berlangsung dengan baik, jadi Bapak Ibu mohon mic-nya di-unmute dulu supaya tidak bising. Kemudian bagi Bapak Ibu yang bisa mengaktifkan kameranya, silahkan mengaktifkan kamera supaya Zoom Jimit kita pada malam hari ini bisa bersemangat dan narasumbernya pun bersemangat. Ya kan? Ya Bu Susi? Ya, kemudian di sesi tanya jawab nanti apabila Bapak Ibu ingin bertanya, silahkan raise hand, kemudian disilahkan bertanya, ataupun boleh bertanya melalui chat yang telah tersediakan. Oke, silahkan Bu Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga dapat bertemu di ruang virtual ini guna mengikuti kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh Mesraya IGI Kabupaten Aceh Utara. Selawat beriring salam kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ketua IGI Kabupaten Aceh Utara, Bapak Gustalani MPD, beserta seluruh kepengurusan IGI Kabupaten Aceh Utara. Dan malam ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi pemateri dalam kegiatan ini. Jadi topik kita malam ini adalah penerapan P5, yaitu penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Kami mengambil tema ini karena sekarang banyak di antara kita sesama rekan guru yang masih bingung bagaimana cara penyerapan kegiatan proyek tersebut dalam pembelajaran di kelas. Nanti
Saya akan membahas yang pertama dulu. Langkah-langkah proyek profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kita harus memahami dulu apa itu P5. Yang kedua, menyiapkan ekosistem sekolah. Di situ mulai dari kepala sekolah dan guru, kemudian peserta didiknya. Yang ketiga, mendesain proyek. Yang keempat, mengelola. Yang kelima, mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek. Yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Baru yang langkah terakhir, kegiatan proyek itu dianggap selesai. Bu Wahyuni, silakan di-share. Halo Bu Wahyuni. Iya Bu Susi, sebentar ya. Iya. Nah, sudah nampak Bu Susi? Belum, bentar ya, belum. Belum, Bu. Belum nampak. Belum ya? Mungkin jaringan ya. Nggak muncul Bu Susi ya? Iya. Saya stop dulu ya. Belum, Bu. Belum muncul ya? Tapi di sini sudah muncul. Oke. Share window itu. Share window atau apa itu? Stop refreshing. Mungkin bisa dicoba dari Bu Susi sendiri. Sudah, terima kasih Bu Wahyuni. Ada muncul? Sudah. Yang Enggak, pertama, memahami proyek Ya. profil pelajar Pancasila. Barusan udah muncul. Barusan muncul ya. Ini Iya, mungkin ya. karena jaringannya kurang ini Bu Susi, jaringannya tidak memadai untuk share screen. Oh, ini boleh kirim ke grup aja, ke WA aja, ke grup boleh. Biar Bisa saya dibantu sama Pak Danayo biar saya WA aja ini. WA aja ke teman-teman, siapa padahal juga boleh. Oke, boleh. Sama Pak Kus boleh juga ya. Bagi boleh. belum bisa Pak nih. Apa kirim ke saya aja boleh juga. Saya bantu. Boleh. Juga Iya. boleh loh. Ke grup aja. Mohon maaf mohon maaf Bapak Ibu, ini ada sedikit kendala dalam teknisinya. Jadi saya share ke Pak Kus dulu.
Mbak Danayu. Minum. Mau. Mau. Minum. Mungkin malam ini terlalu ramai peserta. Macam-macam Zoom je ya. Kan Zoom Pak Pes. Gmeet. Gmeet. Oh, limit. Gmeet. Kan Oh. limit. Gmeet. Google Meet. Oh, Google Meet. Irona Mimit. Gmeet. Gmeet. Kan gimmick. Gmeet. Nah, yang Pak Mun yang memfuman. Ya, Hana tak jelas karena posisi di luar Pak Ku. Gmeet. Yang betul Gmeet. Okey, udah ada tuh. Google Meet. Oh, Google Meet. Baiklah Bapak Ibu, kita kembali lagi ke materi. Yang pertama, memahami proyek profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil atau kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan di Indonesia. Coba minum, Next, lanjut Pak. Seperti kita ketahui bersama, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri dan yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Next. Kemudian, bagaimana penerapan P5 atau penguatan proyek profil pelajar Pancasila di sekolah? Yang pertama bisa diterapkan dalam kegiatan intrakurikuler, yang kedua ekstrakurikuler, dan yang ketiga adalah budaya positif. Jadi dalam kegiatan intrakurikuler itu, pelaksanaan kegiatan proyek itu tidak terstruktur di jadwal di dalam berbagai format pengaturan jam mata pelajaran. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler yaitu kegiatan untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. Kemudian yang ketiga adalah budaya positif, yaitu kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan iklim sekolah, kebijakan, pola interaktif dan komunikasi, serta norma yang berlaku di masyarakat, apa yang menjadi budaya sekolah. Kemudian, the next, tahapan pelaksanaan proyek, dalam kurung itu perencanaan. Jadi sebelum proyek itu dilaksanakan, yang pertama kita harus merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, membentuk tim fasilitasi proyek. Dan yang ketiga, identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan, kemudian pemilihan tema umum. Dari tema umum itu dijabarkan lagi ke dalam penentuan topik spesifik. Dan yang terakhir adalah merancang modul proyek. Next, Pak. Tema proyek ada 7. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raga, suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dan kewirausahaan. Jadi untuk 7 tema ini bisa diterapkan di semua satuan pendidikan, kecuali untuk kearifan lokal dan Bhinneka Tunggal Ika itu tidak bisa diterapkan untuk satuan pendidikan tingkat sekolah dasar. Lanjut, Pak. Kemudian ini contoh topik proyek SMP per tema. Misalnya kita ambil tema yang pertama yaitu gaya hidup berkelanjutan. Ini khusus untuk SMP yaitu di fase D. Di sini fokusnya tentang pengembangan akhlak terhadap alam. Jadi nanti kegiatan proyeknya itu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.
Kemudian tema yang kedua, kearifan lokal, itu di situ fokus kepada akhlak kepada manusia. Jadi di sini mengutamakan persamaan sebagai alat pemersatu dalam keadaan konflik atau perdebatan. Kemudian mengenal sejarah, perkembangan budaya yang berdampak pada cara hidup dan sudut pandang masyarakat dan menyajikan interpretasinya melalui penggambaran visual. Jadi kearifan lokal itu bisa diangkat dari budaya lokal yang ada di daerah setempat. Kita lihat dengan konteks dan kondisi sekolah tersebut. Kemudian tema yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, itu fokus kepada akhlak kepada manusia. Di sini proyeknya bisa seperti menciptakan lagu-lagu bertema keberagaman. The next. Tema keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Di sini kegiatannya bisa dilaksanakan seperti membuat kegiatan-kegiatan dan menyusun kesepakatan antar peserta didik berbasis OSIS untuk kesejahteraan atau well-being. Jiwa raga misalnya olahraga, seni, kemanusiaan, agama, dan lain-lain. Jadi di tema 4 ini fokus kepada mengutamakan persamaan sebagai alat pemersatu dalam keadaan konflik atau perdebatan. Kemudian tema yang kelima, suara demokrasi, yaitu menyusun kependidikan kelas beserta lingkup tugas, jangka waktu bertugas, dan tata cara pemilihannya. Misalnya pemilihan ketua kelas, wakil, bendahara. Kemudian menentukan aturan-aturan yang diberlakukan di kelas berkaitan dengan kepentingan bersama dalam kelancaran proses belajar mengajar dan relasi antar peserta didik. Di sini fokus akhlak kepada manusia. Misalnya seperti sekarang itu yang diterapkan di pendidikan guru penggerak, kan ada modul membuat kesepakatan kelas. Ini contoh suara demokrasi, mungkin seperti itu yang bisa kita terapkan di sekolah. Kemudian tema yang keenam, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Kemudian di sini fokusnya akhlak kepada alam. Di sini apa yang bisa dibuat di dalam kegiatan proyek, yaitu menciptakan sistem untuk pemanenan air hujan di lingkungan satuan pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jadi ketujuh yang terakhir Pak, tema yang ketujuh. Tema yang ketujuh yaitu kewirausahaan. Di sini fokus akhlak pribadi. Kegiatan yang bisa dilaksanakan untuk kegiatan proyek yaitu menciptakan produk yang menjawab kebutuhan tertentu dalam lingkup terdekat atau produk yang berciri khas daerah. Jadi ketujuh tema umum tadi yang sudah saya sebutkan di atas itu semua terintegrasi dengan mapel masing-masing. Misalnya tadi yang tema yang pertama gaya hidup berkelanjutan itu bisa diterapkan oleh guru mapel PKN dengan agama, kemudian kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika bisa terintegrasi dengan mapel PJOK dan matematika, kemudian bangunlah jiwa raga, suara demokrasi, dan yang terakhir kewirausahaan. Di sini untuk kegiatan kewirausahaan bisa terintegrasi dengan mapel, TIK, dan satu lagi prakarya. Jadi waktu pelaksanaan di lapangan, jadi semua guru mapel itu bisa berkolaborasi. Tinggal sekolah menentukan tema, paling sedikit 2 tema dan paling banyak 3 tema per tahunnya. Lanjut Pak. Ini alokasi waktu proyek mengacu pada keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI nomor 56 tahun 2022. Secara umum, ketentuan total waktu proyek adalah sekitar 20-30%. Beban peserta didik per tahun adalah sebagai berikut. Di sini sudah ada alokasi waktu tertera untuk kelas
SD kelas 1 sampai dengan kelas 5 itu berjumlah 252 JP. Untuk kelas 6 224 JP. Untuk SMP fase D kelas 7 sampai kelas 8 itu berjumlah 360 JP. Kemudian untuk fase E sampai dengan fase F kelas 9 320 JP, kelas 10 486 JP, kelas 11 216 dan kelas 12 192 JP. Ini untuk per tahunnya. The next. Kemudian strategi menyusun tema pada jadwal proyek itu, yang pertama, satuan pendidikan diharapkan dapat mengatur jadwal belajar yang membuka ruang untuk kolaborasi mengajar antar pendidik dari mata pelajaran yang berbeda. Sehingga dalam penyusunan jadwal pelaksanaan proyek berdasarkan tema dapat dilaksanakan dengan 3 tahap, yaitu ada tahap awal, yaitu setiap tema dilakukan dengan jadwal belajar yang seragam untuk semua kelas. Apabila kita masih menerapkan di kelas 7, berarti hanya untuk kelas 7. Kemudian tahap berkembang. Tahap berkembang yaitu setiap tema dilakukan dengan jadwal belajar yang seragam per 2 sampai 3 kelas. Kemudian ada tahap lanjutan. Di sini setiap kelas dapat memilih waktu pelaksanaan proyek yang berbeda atau waktu pelaksanaan ditentukan sendiri oleh masing-masing kelas. The next. Ini dia, jadwal pelaksanaan proyek. Jadi, setiap sekolah bisa melaksanakan kegiatan proyek itu per jam, per minggu, atau per periode. Yang masuk per periode itu minimal 2 minggu sekali atau per bulan. Jadi kalau masih dalam kategori 1 minggu itu masih masuk dalam jadwal per minggu. Jadi lebih dari 1 minggu itu sudah masuk ke jadwal per periode. Selanjutnya, di sini ada kegiatan pengembangan alur proyek. Yang pertama ada kegiatan pengenalan, kemudian kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Jadi untuk kegiatan proyek, hasil akhir yang diharapkan itu bisa dalam bentuk produk ataupun aksi. Lanjut, Pak. Ini kanvas assessment project. Menentukan tujuan pembelajaran, kemudian merancang indikator kemampuan, menyusun strategi assessment, mengolah hasil assessment, dan menyusun pelaporan. Jadi, menentukan tujuan pembelajaran itu wajib dilakukan dalam membuat assessment project. Karena untuk apa? Untuk menilai capaian yang ingin dicapai pada kegiatan project tersebut. Kemudian merancang indikator kemampuan untuk mengukur seberapa hasil yang sudah tercapai dalam kegiatan proyek tersebut. Kemudian menyusun strategi assessment, yaitu membuat penilaian. Penilaian dibuat tergantung dari bagaimana tema yang diambil tadi. Kemudian mengolah hasil assessment, dan yang terakhir penyusunan pelaporan. Itu siapa yang membuat pelaporan ini? Itu yang dibuat oleh yang menjadi ketua proyek. Ketua proyek di sini dia mewakili seberapa minimal 2 kelas. Ya, bukan minimal 2 kelas, 1 kelas. Misalnya kelas 7 ada rombel 3 kelas. Jadi ketua proyeknya hanya ditunjuk 1 orang. Kalau kelas 7 misalnya ada 6 orang, jadi penunjukan ketua proyek itu tergantung dari jumlah rombel yang ada di sekolah. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak.
Sudah habis? Habis ya, Bu ya? Habis, Bu. Ya. Jadi ini yang saya sampaikan tadi adalah kerangka dasar, ibaratnya kulit dasar dari kegiatan pengembangan proyek. Selanjutnya yang ingin saya jelaskan di sini adalah prinsip-prinsip kunci proyek tadi ada nggak ini Pak ya? Ini saya tambah lagi prinsip-prinsip kunci proyek. Yang pertama itu ada holistik, kemudian konseptual, dan yang ketiga berpusat pada murid, yang keempat eksploratif. Jadi yang holistik itu maksudnya memandang sesuatu itu secara utuh dan menyeluruh. Kemudian konseptual, prinsip ini berkaitan dengan mendesain kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Kemudian berpusat pada murid. Prinsip ini berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk memulai subjek pembelajaran yang aktif, mengelola proses belajarnya secara mandiri. Kemudian tadi, dalam membentuk tim fasilitasi proyek, satu orang koordinator proyek itu mewakili satu kelas. Kemudian, Pak, lanjut ke ini Pak, mendesain proyek. Di saya nggak ada ininya, Bu. Titiknya cuma ini tadi. Ada yang nggak ini semua Pak tadi. Nah, ada yang tinggal berarti, Bu. Iya, ada yang tinggal mungkin tadi udah di-share. Silakan, mana Bu Wahyuni? Ya. Ya, sama Bu Susi. Bu Susi, di saya juga sampai dengan slide yang ke-13. Oh ya. Oh, udah ke-13 ya. Udah selanjutnya gimana Bu Wahyuni? Oke, mungkin ini Bu Susi kan untuk materi selanjutnya mungkin dari materi yang sudah disampaikan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh peserta kita Bu Susi. Dan nantinya mungkin kalau misalnya kan masih ada ini terkait dengan pelaporan dan evaluasi serta dokumentasi. Jadi nanti Bu Susi boleh menambahkan. Bagaimana Bu Susi? Atau dilanjutkan dengan materinya? Apa saya lanjut? Sepertinya sudah ada yang ingin bertanya. Oke, kita break dulu, kita kasih kesempatan kepada yang bertanya dulu, Bu Wahyuni. Oke, boleh. Terima kasih Ibu Bu Susi selaku narasumber kami pada malam hari ini yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya kepada peserta. Ini tadi bahasan terkait dengan tema dan juga elemen serta dimensi yang dipilih yaitu di tingkat SMP, dan peserta yang hadir pada malam hari ini tentunya berbeda jenjang. Tadi Ibu narasumber kita juga sudah menyebutkan bahwa tema yang dipilih untuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan juga SMA itu boleh memilih ke-7 tema, sedangkan di sekolah dasar itu 2 Bu Susi ya yang tidak bisa dipilih, yaitu suara demokrasi dengan satu lagi Bu Susi dengan ini kearifan lokal dengan Bhinneka Tunggal Ika, Bu. Kearifan lokal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Nah, bagi peserta yang ingin bertanya silahkan raise hand. Ini ada pertanyaan dari Izin bertanya langsung boleh? Ya, Pak Syarifudin ya, Pak Syarifudin Mirpaun. Dari mana Pak? Silakan perkenalkan diri. Tanjung Balai, Sumatera Utara. Waduh, ya, silakan, selamat malam Tanjung Balai. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya dapat didengar dengan jelas? Jelas banget, Pak. Iya, terima kasih. Ya, mohon maaf tidak saya nyalakan kamera. Cuaca di daerah saya ini lagi hujan. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada narasumber hebat kita malam hari ini, Ibu moderator dan peserta-peserta hebat yang bergabung dalam kegiatan webinar malam hari ini. Langsung saja pertanyaan yang akan saya berikan.
Tadi saya ikuti sekilas, mungkin sudah dimulai pemberian materinya. Tadi saya tangkap. Pertanyaannya, siapa yang membentuk tim proyek tersebut? Kalaupun misalnya kepala sekolah, apa dasar dia membentuk tim proyek tersebut? Katakan, apakah ada ketua timnya? Apa dasarnya? Kan harus ada. Kemudian, apakah harus bagian kurikulum atau bagaimana? Mohon berikan keterangan. Berapa jumlah timnya? Dan bagaimana teknis pelaksanaannya? Cukup jelas pertanyaan pertama. Ada kucing. Saya ulang, pertanyaan pertama cukup jelas. Bagaimana Ibu? Pertanyaan pertama cukup jelas? Jelas Pak, dilanjut. Oke, terima kasih. Dilanjut ya, pertanyaan kedua. Katakanlah proyek Pancasila itu kita laksanakan. Apakah ada tim dari luar yang mengevaluasi atau memonitoring pelaksanaan proyek profil Pancasila tersebut? Kemudian, apa penanda bahwasanya proyek tersebut berhasil atau gagal? Itu saja, saya pikir saya kasih pantun dulu biar situasinya tidak tegang. Boleh? Boleh Pak, silakan. Boleh, terima kasih. Silakan Pak. Iya. Makan siang, duduk bersila. Cakep, gak ada cakepnya ini. Cakep. Iya. Selesai Ulang, makan, dihidang semangka. Cakep. Laksanakan proyek profil Pancasila, bagian dari Hidup Merdeka. Terima kasih. Keren Pak, keren Pak. Jadi semangat Pak. Baiklah Pak, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, siapa yang terlibat. Dalam hal ini yang jelas, kepala sekolah selaku pimpinan tertinggi di satuan pendidikan, beserta dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah, baik itu kurikulum, wakil kepala sekolah, dan lainnya, dengan melibatkan guru, membentuk sebuah tim untuk menentukan siapa yang menjadi koordinator proyek. Kemudian selanjutnya, kalau tidak salah pertanyaan nomor 1 itu aja Pak ya. Teknis pelaksanaannya, berapa jumlah timnya, apakah diberi kebebasan atau bagaimana? Bisa diberi pencerahan juga, mohon maaf saya salah. Jadi berapa jumlah timnya itu tergantung rombelnya Pak, karena kan satu orang koordinator proyek itu mewakili satu kelas. Jadi satu orang kelas itu mewakili satu orang koordinator proyek. Kemudian tadi apa lagi pertanyaannya Pak? Berapa jumlah dalam satu proyek itu, berapa guru yang terlibat, bebas atau bagaimana? Diberi kebebasan juga? Ini seperti informasi terakhir yang saya dapat dari pengawas dari wilayah kami, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara. Untuk penerapan di sekolah, kegiatan proyek itu dilaksanakan 10 jam per minggu, Pak. Kemudian 10 jam per minggu itu bisa sekolah itu bisa mengambil tema maksimal 2 atau 3. Kalau untuk jenjang SD itu temanya maksimal 2. Kalau jenjang SMP sampai SMA maksimal bisa 3, itu untuk per tahunnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, tim penilai. Apabila kegiatan proyek itu dibuatkan dalam bentuk proyek, nanti di hasil akhir, misalnya sekolah membuat seperti sebuah gelar karya misalnya dalam bentuk pameran. Jadi kepala sekolah bersama seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah akan mengundang sekolah-sekolah lain mungkin untuk memberikan penilaian atau evaluasi terhadap hasil proyek yang dihasilkan oleh sekolah tersebut.
Jadi hasil akhir itu bisa dalam bentuk aksi dan bisa juga dalam bentuk produk. Tergantung tadi temanya apa yang diambil, Pak. Saya rasa demikian. Tambahannya boleh, apakah ada penanda bahwa proyek tersebut berhasil, misalnya gagal, apakah ada sanksi yang diberikan atau bagaimana informasi yang dapat diperoleh? Terima kasih. Jadi kan seperti ini, tahap proyek itu ada tahap awal, tahap berkembang, dan tahap lanjutan. Misalnya kan untuk kegiatan pertama, misalnya dilaksanakan di 2 kelas. Jadi untuk kelas yang pertama misalnya masih di tahap awal, sedangkan di kelas yang kedua sudah memasuki tahap berkembang. Kemudian untuk yang kelas yang tahap berkembang itu bisa melanjutkan misalnya melanjutkan aksinya atau kegiatan proyeknya ke tahap lanjutan. Sedangkan untuk tahap awal tadi itu kan nanti akan diduduk kembali, dibuat refleksi. Misalnya ada apa dengan kelas yang satunya dan bagaimana hasilnya. Hasil kegiatan itu nanti bisa dilihat dalam bentuk dokumen pelaporan, asesmen yang dibuat oleh koordinator proyek. Karena asesmen itu sangat penting untuk membuat penilaian kegiatan proyek yang sudah dilakukan dan membuat pelaporan terhadap hasil belajar peserta didik untuk kegiatan proyek. Karena kegiatan proyek sendiri juga ada rapor nanti Pak di akhir. Mungkin hanya sekian dari saya. Bagaimana Bu Wahyuni, apa ingin menambahkan? Iya, baik. Terima kasih Pak Syafarudin Marpaung ya, yang jauh dari Sumatera Utara, membahas tentang proyek di Aceh Utara. Insya Allah ini ada penambahan dari terima kasih juga untuk Bu Susi yang telah memberikan jawaban. Ada penambahan dari Ketua IGI Aceh Utara, yaitu Bapak Kustalani. Beliau juga merupakan salah satu pelatih ahli untuk sekolah penggerak. Mungkin jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak Syafarudin Marpaung nanti akan dijelaskan oleh Pak Kustalani. Pak Kustalani? Terima kasih Bu Wahyuni. Ya. Walaupun pelatih ahli, tapi saya bukan ahli-ahlinya ya. Saya lebih ke fasilitator. Oke. Kami masih belajar, Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Syafarudin, sahabat saya yang berada di Sumatera Utara, luar biasa ini sudah Waalaikumsalam. Di kegiatan kita malam ini. Biasanya kita berselancar di Facebook ya Pak. Benar, kita berteman di Facebook. Betul. Mudah-mudahan suatu saat berjumpa di dunia nyata. Insya Allah. Amin. Bapak kalau di Sumatera Utara di mananya? Mungkin saya jalan-jalan ke Medan nanti bisa singgah di mana? Boleh, 4 jam dari Medan. 4 jam kota Tanjung Balai. Kalau main ke Medan, boleh nanti kalau dikontak, saya coba untuk menghampiri sebisa mungkin. Siap Pak Syafarudin. Oke Pak Syafarudin, saya mungkin yang terakhir saya, kalau yang tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita. Boleh. Ini yang luar biasa jawabannya, tapi saya coba menjawab yang terakhir saja. Bagaimana kita mengetahui yang bahwa proyek itu sudah berhasil atau tidak, gitu Pak Syafarudin ya, kalau tidak salah. Iya benar sekali, tepat sekali. Seperti pembelajaran biasanya yang di intrakurikuler Pak Syafarudin atau teman-teman lainnya, itu di proyek juga ada penilaian, namanya itu ada rapornya. Jadi rapornya itu terpisah dengan rapor biasa atau rapor intrakurikuler. Jadi nanti ke depan rapor untuk proyek itu punya rapor sendiri, dan intrakurikuler juga ada. Jadi di kurikulum Merdeka itu ada 2 rapornya nanti. Itu satu. Nah pastinya di rapor itu ada penilaian. Nah mungkin kalau rapor kan tidak ada penilaian karena itu adalah hasil dari pembelajaran. Kalau di sini lebih fokus ke proyeknya. Bagaimana cara menilainya? Itu ada rubriknya, ada instrumennya Pak Syafarudin dan juga teman-teman lain. Cara menyusun instrumen atau rubriknya itu tidak ada dalam bentuk angka nilainya. Jadi tidak ada nilai 8, 10, tapi lebih ke kualitatif. Nanti isinya itu lebih ke sangat berkembang ya, mirip-mirip dengan penilaian di anak-anak TK lah, seperti itu. Yang kualitatifnya. Kemudian bagaimana menyusun instrumen atau rubrik penilaian dari proyek itu diambil dari alur dimensi profil pelajar Pancasila.
itu ada di keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbud nomor 009. Itu ada di situ, ada dimensi, elemen, dan subelemen. Jadi kita bisa melihat kalau misalnya jenjang SMA lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Itu finishnya dalam pembelajaran, kalau di kurikulum Merdeka itu ada istilahnya CP. Jadi CP itu finishnya itu di kelas 12 di SMA. Maka di elemen ini kan bisa dilihat ada, saya coba lihat sebentar. Nah, ada nanti fase PAUD A sampai dengan E. Nah, di fase E ini adalah akhir dari pembelajaran kita sebenarnya yang diinginkan di kurikulum Merdeka. Maka kita bisa melihat di subelemen ini di fase E itu, maka itu adalah nilai tertinggi, atau kalau dalam penilaian proyek ini istilahnya apa ya, sangat berkembang lah, sudah sangat berkembang. Kira-kira seperti itulah kira-kira Bapak Ibu. Jadi itu nanti urutannya ke bawah belum berkembang, tidak berkembang. Kalau tidak berkembang berarti kita mengambil subelemen dari bisa dari PAUD atau fase A. Artinya kalau sudah di SMA dia masih subelemennya itu masih ada di tingkat fase A, berarti dia belum berkembang atau tidak berkembang. Kira-kira itu. Contoh ya Bapak Ibu, saya coba baca ini. Contohnya misalnya dimensi dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu elemennya akhlak beragama. Kemudian subelemennya mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini ada pembagiannya. Di akhir fase PAUD ini mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifatnya. Artinya ketika peserta didik di tingkat PAUD sudah sampai ke mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa, maka dia di dimensi beriman dan bertakwa dia sudah sempurna. Itu tingkat PAUD. Tetapi kalau dia adalah peserta didik tingkat SMA, maka bisa dikatakan dia belum berkembang. Jadi masih SMA, dia baru mengenal adanya Tuhan. Padahal kalau tingkat SMA di fase E sampai F, ya, itu sudah menerapkan. Jadi kata-kata operasional itu bisa dilihat di ini, di yang saya katakan tadi, keputusan badan, kepala badan itu nomor 009. Jadi di situ nanti ada format untuk rapor project. Jadi sudah ada. Saya melihat malahan di kurikulum Merdeka ini sudah duluan hadir rapor project daripada rapor dari rapor intrakurikuler atau rapor kita biasa. Kira-kira itu yang bisa saya jawab Pak Syafarudin. Saya kembalikan ke moderator dan narasumber kita. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak Kustalani yang telah memberikan tambahan terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Syafarudin. Bagaimana Bapak Syafarudin? Ya, bisa diterima dan akan saya pahami. Dilanjut. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana Ibu narasumber, Bu Susi Afrianita? Apakah kita tambahkan satu penanya lagi? Jadi apa yang dipaparkan sama Bapak Ketua tadi, Pak Gustalani, itu sudah cukup detail dan sangat luar biasa. Iya, baik. Silakan Bu Wahyuni. Bu Susi, ini ada pertanyaan di ruang chat dari Bu Fona Rohaza. Oke. Di sekolah saya ada 2 rombel nih. Kelas 7-nya ada 2 rombel. Berarti Ibu ini di fase D ya, di tingkat SMP. Berapa orang yang menjadi ketua tim, Bu? Terima kasih. Baik, Bu Susi silahkan dijawab. Pertanyaan dari Bu Fona Rohaza. Jadi kalau untuk kelas 1 dia ketua proyek itu hanya 1. Nanti kalau ada kelas 2 berarti kelas 2 1. Walaupun jumlah rombelnya itu kalau menurut pemahaman saya yang sudah saya terima materi itu ketua proyek 1 orang, misalnya kelas 1 tidak dijabarkan di situ berapa rombel. Kalau untuk kelas 1 1 orang, kalau untuk misalnya kelas 2 nanti 1 orang. Kemudian dia berbeda ketua proyek dengan fasilitatornya. Kalau ketua proyek kan orang yang bertanggung jawab dalam kegiatan proyek. Dalam hal ini dia bertanggung jawab terhadap modul proyek, terus pelaporan, terus hasil kegiatannya. Jadi diambil 1 orang yang bertanggung jawab dan paling memahami tentang kegiatan proyek. Saya rasa seperti itu. Apa Bapak Ketua ingin menambahkan lagi?
Lanjut aja Bu. Lanjut aja. Bu Rohaza, masih ada Bu Rohaza di sini, Bu Fona. Ya. Bagaimana Bu? Sudah terjawab Bu. atau Terima kasih, masih Bu. gitu? Oke, baik. Nah, selanjutnya ya Bu Susi, silakan. Ini saya ambil contoh ya kelas kami, sekolah kami. Sekolah kami untuk kelas 7 ada 2 rombel untuk pelaksanaan kegiatan proyek. Jadi dalam 1 minggu itu kami menjabarkan pelaksanaannya 10 jam. Jadi pelaksanaannya 4 jam pada hari Jumat, pada hari Selasa 4 jam, kemudian hari Kamis 2 jam. Jadi udah 10 jam. Kemudian di 2 rombel itu mengangkat 1 orang yang menjadi fasilitator proyek. Kemudian di situ melibatkan berapa guru, tadi kami mengambil tema 3 tema dengan melibatkan, berarti 3 tema melibatkan 1 tema itu 2 guru ya, 2 guru tergantung mapelnya apa, seperti itu. Misalnya yang sudah saya buat untuk pelaksanaan kegiatan Bangunlah Jiwa Raga. Itu yang melaksanakan kegiatan proyek guru matematika dan guru olahraga. Jadi kami mengambil contoh pelaksanaan kegiatan proyeknya dalam bentuk aksi, yaitu membuat senam, bukan dalam bentuk proyek yang menghasilkan produk, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Susi. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin menyapa yang baru masuk ini, Bu Fitria. Assalamualaikum Bu Fitria. Ya Pak Faisal, silakan Pak Faisal. Oh, alhamdulillah, Pak Pes ingin bertanya nih Bu. Baru langsung disapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada pembimbing kami yang berbahagia pada malam yang berbahagia ini, kepada Pak Ketua dan pembawa acara. Jid jambu basah, Bu. Bagusnya Pak Indonesia. Bagusnya pakai bahasa Indonesia ya. Iya, karena kita hadir kan bukan dari Aceh aja Pak. Tapi Ibu pada malam yang berbahagia ini, kami dari SMA Bu, yang sudah kami lakukan, kalau ada salah nanti tolong diperbaiki. Yang sudah kami lakukan, pertama kami menentukan fasilitator. Nah, fasilitator itu dari guru-guru senior, termasuk wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, ditambah dengan beberapa orang guru yang lain. Selanjutnya dari fasilitator tersebut menentukan koordinator. Koordinator, kalau yang saya tahu itu biasanya koordinator kan per tema, tapi kami rombak sedikit, entah bisa atau tidak bisa. Koordinator itu per kelas. Kalau kelas ini kan fase apa tadi? Fase E ya, Pak Ketua ya? Untuk SMA? Ya, fase E. Fase EPS. Itu per kelas, satu kelas, satu koordinator. Kebetulan kami ada 6 rombel, maka 6 lah koordinatornya. Jadi, dalam satu kelas itu kami bagikan kelompok, tema yang kami lakukan itu ada 3 tema. Ada Pak Rizky malam ini? Ada 3 tema. Selanjutnya dari tema tersebut kami kasih judul kepada siswa, atau siswa mengangkat judul sendiri, project, mengasih judul untuk project, atau siswa mencari judul project sendiri. Terserah nanti itu gimana pelaksanaannya di lapangan, boleh dari guru, boleh dari siswa. Jadi setiap tema tersebut ada 2 kelompok, karena dalam satu kelas itu ada 5 kelompok kami, Pak Ketua. Dalam satu kelas itu ada 5 kelompok, 3 tema
dalam satu tema 2 kelompok, kecuali teknologi itu 1 kelompok yang dia pegang per kelas. Itu karena dianggap agak sulit sedikit. Selanjutnya selanjutnya yang membimbing siswa tersebut dibimbing oleh guru yang mengajar di kelas 10 gitu Ibu. Jadi guru yang mengajar di kelas 10 ada 15 guru, per kelompok itu ada 3 guru yang membimbing. Begitu Pak Ketua. Mohon kritik dan saran di mana kekurangan kami ataupun kesalahan kami mohon diperbaiki. Sekian dari Pak Pes. Baik, terima kasih Pak Pes yang telah memberikan contoh penerapan di tingkat jenjang fase EF ataupun di SMA, yaitu di kelas 10 sampai dengan kelas 12. Baik, Bu Susi, bagaimana penerapan yang telah dilaksanakan di SMA-nya Pak Faisal? Apakah sudah sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka ataupun belum? Tentang koordinatornya. Baiklah, terima kasih Pak Pes. Jadi ini ada sedikit perbedaan pendapat kan. Selama ini yang saya pahami, koordinator proyek itu 1 orang misalnya untuk kelas 7. Apabila kegiatan proyek itu sudah dilaksanakan di tahun 2021, berarti sudah ada kelas 8. 1 orang untuk kelas 7 dan 1 orang untuk kelas 8. Kemudian fasilitator proyek itu bisa diwakili 1 kelas 1 orang. Tadi yang saya tanggapi dari pernyataan Pak Pes, koordinator itu 1 kelas 1 orang. Jadi terbalik dengan apa yang saya pahami. Kemudian untuk pelaksanaan saya rasa itu tidak ada masalah. Kita karena kan tema yang udah dikasih dari Kemendikbud itu tema umum. Sementara untuk penjabaran atau implementasi yang sebenarnya di sekolah itu kita harus menentukan tema spesifik menurut satuan pendidikan masing-masing. Dari hasil musyawarah dengan semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Tema apa yang mau kita ambil? Misalnya kegiatan kewirausahaan. Yang tema spesifiknya misalnya mengolah sampah menjadi kompos seperti itu. Jadi di sini saya mohon penjelasan dari Bapak Ketua yang sebenarnya yang mana yang benar. Karena dari hasil yang saya pelajari di pelatihan mandiri tentang kegiatan proyek dan pertemuan di pelatihan online lainnya dan terakhir dengan pengawas dan Bapak Kabid Dikdas di SMP 1 Uluk Sukun seperti ini. Jadi yang benarnya seperti apa? Mohon penjelasan dari Bapak Ketua. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Susi. Pak Faisal, mungkin ini ada, bukan mungkin, tapi memang benar ya. Ini ada penambahan dari Ketua IGI Aceh Utara, Bapak Kustalani, terkait bagaimana penerapan yang sudah Pak Faisal lakukan di SMA Bapak. SMA mana Bapak? Ya, Pak Pes SMA 1 Matangkuli dia. Iya betul. Nah, apakah penerapan di SMA 1 Matangkuli itu sudah benar sesuai dengan IKM ataupun belum? Nah, mungkin Pak Kustalani bisa memberikan arahannya. Silakan Bapak. Oke. Mohon izin Bapak Ibu sedikit ribut ya. Terima kasih banyak Bu Wayuni, Bu Moderator. Mohon izin Bu Susi, Bu narasumber. Ini karena pertanyaannya di SMA, mungkin harus saya jawab ya. Pak Pes, di SMA Matangkuli itu sudah gerak cepat sebenarnya dalam penerapan proyek ini. Ada sedikit perbedaan sebenarnya Bapak Ibu
yang informasi yang kita terima dengan yang misalnya informasi yang kita terima ini berbeda-beda. Itu yang membuat kita sebenarnya bingung, Bapak Ibu. Jadi ada informasi yang seperti ini sehingga membuat kita bingung. Yang pertama, saya sebagai fasilitator sekolah penggerak itu yang diberikan di sekolah penggerak itu sedikit berbeda dengan yang kita pelajari di PMM. Kenapa bisa seperti itu saya juga tidak tahu. Namun kita bisa merujuk kepada ada referensi-referensi yang ada atau landasan hukum seperti permen dan keputusan kepala badan dan sebagainya. Sebenarnya kita bisa merujuk ke sana kalau misalnya kita sudah bingung, Bapak Ibu. Dari pertanyaan Pak Pes tadi, bagaimana dengan koordinator? Sebenarnya di sekolah penggerak itu, Bapak Ibu, tidak ada dikenal yang namanya fasilitator. Tidak ada fasilitator dari proyek. Itu satu yang membuat berbeda. Saya berasumsi begini, bisa jadi kenapa di sekolah penggerak itu tidak ada fasilitator proyek, karena sekolah penggerak itu sudah ada fasilitatornya, fasilitator dari sekolah penggerak, jadi yang membimbing mereka. Itu asumsi saya, Bapak Ibu, tapi tidak ada landasan. Yang kedua, koordinator yang menjadi pemandu ataupun menjadi penanggung jawab dari proyek ini itu satu orang per rombel. Jadi kalau misalnya satu kelas itu satu jenjang ya, maksud saya kalau di SMA itu kelas 10 itu ada sampai 6 kelas atau 6 rombel, maka bisa menjadi 6 koordinator. Cuma ada catatan di sana yang dibolehkan itu satu koordinator itu mengampu 3 rombel atau 6 JP maksimal. Ekivalen ya Bapak Ibu. Jadi satu koordinator itu ekivalen dengan 2 JP. Tugasnya adalah sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan proyek. Tugasnya apa? Tugasnya itu adalah bersama tim itu menyusun menyusun modul proyek dan juga membimbing. Yang terakhir Bapak Ibu, yang perlu dipahami dari proyek ini, Bapak Ibu tolong dipisahkan dulu antara proyek dengan intrakurikuler. Proyek itu tidak ada kaitan sama sekali dengan mapel. Jadi lintas disiplin ilmu. Itu perlu yang harus dipahami Bapak Ibu. Jadi ini lintas disiplin ilmu tidak ada kaitan sama sekali dengan mapel. Maksudnya apa? Jangan nanti dibayangkan proyek ini seperti co-curricular. Jadi yang menilainya itu adalah mapel tertentu. Tidak Bapak Ibu. Itu satu. Kemudian yang perlu dipahami juga Bapak Ibu, proyek ini itu tidak harus guru setempat atau guru bidang studi yang mengajarkan proyek. Andai kata misalnya proyek ini adalah untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Contoh, di sekolah itu misalnya ya, ini misal di sekolah kita itu anak-anak tidak ada kendaraan untuk pergi ke sekolah. Mereka yang punya sepeda, tapi kalau dari sepeda ini mereka menggunakan sepeda ke sekolah itu butuh waktu sehingga mereka sering terlambat masuk sekolah. Sehingga apa? Ada sebuah wacana dari sekolah ini setelah duduk rapat dan musyawarah dengan siswa dan koordinator dan juga kepala sekolah, mereka ingin membuat sepeda listrik. Nah, mereka membuatlah sepeda listrik menjadi sebuah proyek yang itu bisa lihat temanya, tema kemana masuknya ini. Itu. Nah, guru di sana tidak ada yang mampu membuat itu. Dari mana mereka bisa bagaimana bisa membimbing itu guru siswa ini untuk membuat sepeda listrik? Ini bisa didatangkan dari pemateri dari luar dan mereka juga bisa berkunjung ke industri-industri yang membuat sepeda listrik itu. Tugas guru apa? Membimbing, mengarahkan. Mereka membuat modul proyeknya. Lalu menilainya bagaimana? Yang saya katakan tadi, yang dinilai adalah bukan sebagus apa itu sepeda listrik itu jadi, tetapi bagaimana perkembangan dari peserta didik. Tidak terlepas dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi yang dilihat adalah pencapaian dimensi pelajar Pancasila, bukan yang dilihat adalah apa proyek yang dihasilkan. Itu yang perlu dipahami Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal yang selama ini menjadi simpang siur informasi kita di lapangan. Sekali lagi saya katakan kalau saya nggak mengatakan bahwa fasilitator itu tidak ada, tapi di sekolah penggerak itu tidak ada Bapak Ibu. Tapi mungkin di IKM karena tidak ada FSP maka didatangkan, bisa jadi seperti itu. Jadi ada informasi-informasi yang berbeda. Tapi kita kembali, kalau ada informasi yang berbeda kita kembali ke peraturan yang ada Bapak Ibu. Jadi itu kira-kira yang bisa saya jawab tadi apa ya Pak
Pes tanyakan tentang tema ya, apa Pak Pes ya? Gimana ya Pak Bagus? Tadi tema apa ya? Pes Pertanyaannya tentang tentang koordinator. tema. Koordinator sudah. Yang satu lagi apa? Tema ya? Tema. Jadi satu Dengan tema. Jadi kan gini Pak. Mana maksudnya tadi? Pak Ketua, kami kan ada di pasti kan ada 3 tema kayak yang kami usung pada semester ini. Jadi dalam 3 tema itu, satu rombel itu wajib memilih ketiga tema tersebut. Jadi per satu tema itu harus ada 2 proyek. Nah, satu tema 2 proyek. Begitu Pak Kus. Nah, jadi kan kalau 2 proyek itu kan harus ada 2 judul gitu, Pak Kus kan. Nah, jadi yang kenapa kenapa adanya fasilitator? Karena yang menentukan untuk sementara, karena siswa pun belum mengerti tentang proyek gimana, maka kami sebagai fasilitator menentukan judul-judul. Judul-judul yang tidak terlalu banyak biayanya kepada siswa, gimana siswa bisa terdengar? Bisa Pak Iya, Pes? bisa Pak Pes. Kira-kira begitu lah Pak Pes. Izin Bapak Ibu narasumber, Bu Susi, saya coba berbagi apa yang ada di laptop saya daripada di laptop saya ini duduk sia-sia seperti itu. Saya berbagi aja kepada teman-teman semua. Ya, sebenarnya mungkin maksud dari fasilitator itu adalah tim dari tim fasilitasi proyek mungkin, tim fasilitasi proyek. Iya betul. Ya. Jadi di sini bisa dilihat tugasnya Bapak Ibu, bisa dilihat tugasnya. Pertama merancang lokasi waktu seperti dijelaskan Bu Susi tadi, juga bagaimana membentuk tim. Ini dibentuk oleh pimpinan sekolah, kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan sekolah. Artinya jangan kita buat proyek sekolah itu sendiri tidak sanggup dari SDM-nya dan juga dari waktu dan juga dari anggarannya seperti itu. Iya. Kemudian pemilihan tema, penentuan topik, dan merancang modul proyek. Ini dari apa tadi judul ya? Kalau judul mungkin lebih ke topik, masuk dari topik proyek ini. Jadi yang ditentukan itu temanya yang nggak boleh berbeda. Seperti itu. Apakah kalau topik itu boleh sama atau tidak? Ini bisa kita lihat. Kita lihat dari tema besar, tim fasilitasi proyek dapat juga bersama peserta didik menentukan ruang lingkup isu yang spesifik terhadap bagian proyek. Jadi topik satu kelas itu boleh sama, boleh beda. Yang penting dia temanya itu sama. Satu rombel maksud saya. Satu rombel. Bagaimana dengan rombel yang lain? Rombel yang lain itu juga boleh beda, boleh sama. Yang penting dalam satu rombel itu tidak boleh sama 3 tema itu dalam satu rombel, dalam 1 tahun lagi. Jadi dalam 1 tahun itu harus ada 3 tema berbeda dalam satu rombel. Itu. Saya pikir itu sederhananya seperti itu. Oke. Moderator untuk sementara bolehlah saya terima. Iya, baik. Terima kasih Pak Faisal. Bagaimana Pak Faisal? Sudah sesuai penerapannya dengan penjelasan yang telah diberikan? Kita cek kembali, Bu. Agak sedikit berbeda. Ya, walaupun agak sedikit agak berbeda ini dimaklumi saja. Nggak ada yang salah atau yang benar. Jadi yang penting kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu yang jelaskan Bu Susi juga tidak ada salah. Yang dijalankan Pak P juga tidak ada yang salah. Artinya yang penting kita sudah bergerak untuk menjalankan. Jangan kita masih berpikir
ini salah, takut salah, benar akhirnya kita tidak jalan-jalan seperti itu. Iya, benar. Nah, Karena memang dalam sistem Merdeka Belajar ini kita berusaha untuk belajar dulu, bukan yang sudah benar baru kita laksanakan. Jangan sampai menunggu dulu akhirnya kita tidak melaksanakan apa-apa. Ya, baik, mungkin ada pertanyaan dari nah, bagaimana Bu Susi, masih bisa menambah ya? Pak Kus bisa menambah ya ini, karena waktu kita pun masih jam 21 melebihi 29, artinya kita masih punya waktu 30 menit lagi ke depan untuk sesi tanya jawab. Baik, silakan Ibu Marlia. Halo Bu Marlia. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas suara saya? Sangat jelas dan sangat merdu, Ibu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Bu Marlia dari SMK Negeri 1 Muara Batu. Di sini saya ingin mengajukan mungkin ada sekitar 3 pertanyaan. Tapi pertanyaannya sangat gampang. Ini Luar karena biasa. kegampangan saya aja yang mungkin saya harus bertanya kembali. Yang pertama tadi sekilas saya dengar penjelasan dari Pak Ketua dan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sepertinya menjadi sebuah polemik ya, mengatur siapa dan berapa jumlah Pimpro ya, di sekolah masing-masing. Sekilas saya terdengar tadi bahwa Pimpro ini akan mendapat ekuivalennya. Mungkin nanti Pak Ketua bisa mempertegaskan kembali, mengingat kami dan guru teman-teman yang lain masih banyak kekurangan jam tatap muka. Apakah ada berefek ke sana untuk menutupi kekurangan jam tatap muka? Itu secara aturannya, secara undang-undangnya. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Halo. Iya, halo Bu Maria, silakan. Apa saya lanjut ke pertanyaan kedua? Boleh Bu, nanti silakan. Bisa dijawab langsung sekalian dengan narasumber. Boleh. Pertanyaan kedua menyangkut dengan alur aktivitas proyek yang maaf ya, proyek apa project gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, project gitu ya. Iya. Ya, sesuai dengan tulisannya ya. Iya. Sebelumnya saya mengajar bahasa Indonesia. Di kelas 12 itu ada 3 materi yang menurut saya salah satu materinya layak kita kolaborasi dengan guru sejarah. Materi yang saya maksud itu teks cerita sejarah, novel sejarah. Ya. Berdasarkan materi itu dan kolaborasi dengan guru sejarah, dalam penyusunan alur dari aktivitas proyek ini kan diawali dengan asesmen formatif awal, kemudian ada tahap pengenalan, kontekstual, tahap aksi, sampai ke tahap refleksi dan tindak lanjut. Ya, yang menjadi pertanyaan saya, jika itu yang menjadi topik saya teks cerita sejarah, kemudian temanya saya ambil di kearifan lokal, kemudian yang pantas menjadi tahap aksi untuk melihat sebuah hasil yang kontekstual. Jadi pada tahap aksi ini apa yang layak saya perlihatkan? Itu yang menjadi pertanyaannya. Saya kira demikian aja. Mungkin nanti akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang lain setelah mendengar penjelasan dari narasumber dan beserta mungkin Pak Ketua. Demikian untuk sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Marlia dengan 2 pertanyaan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Bagaimana Bu Susi? Atau kita tambah lagi atau dijawab dulu? Silakan.
Kita jawab satu-satu dulu. Nanti di mana ada yang salah biar diluruskan sama Pak Ketua. Mumpung Pak Ketua kita ada di sini. Yang pertama saya ingin menjawab masalah tadi Pimpro ya kata ya Ibu, atau koordinator project. Selama saya mengikuti pelatihan tentang ini, ilmu yang saya dapat untuk ketua project atau koordinator project itu diakui 2 jam per minggu. Kemudian yang kedua tadi maksudnya Ibu menanyakan mata pelajaran yang terintegrasi untuk kegiatan proyek kearifan lokal, guru bahasa Indonesia dan sejarah. Apa bentuk aksi yang bisa dilakukan di akhir kegiatan proyek? Saya pikir kalau sejarah itu banyak, misalnya kan anak-anak bisa dibawa kepada sebuah seperti bentuk misal lomba bercerita tentang kebudayaan lokal yang ada di daerah setempat. Misalnya seperti kalau dalam bahasa Indonesia seperti apa? Cerita dongeng atau cerita yang menjadi budaya di daerah itu. Tetapi kan yang saya lihat kebanyakan yang untuk kegiatan kearifan lokal di situ kan jarang, kalau untuk tingkat fase D di SMP itu tidak mengangkat tema anak-anak untuk bercerita, tetapi lebih mengangkat budaya yang ada di daerah setempat. Misalnya contoh seperti waktu saya ke SMP Negeri 6 Lok Sukun, di situ memang sudah ada ini apa anak-anak tradisi kesenian cara memainkan rapa igeleng. Jadi kan itu saya bilang sama kepala sekolahnya itu tinggal dioptimalkan lagi untuk menjadi kegiatan proyek yang ada di daerah SMP Negeri 6 Lok Sukun. Sementara kalau di sekolah kami yang kami angkat misalnya untuk kearifan lokal, di sana anak-anak budaya di sana yang ada ini apa dike ya, untuk anak-anak dike, untuk anak laki-laki, kemudian untuk anak perempuan itu membuat semacam apa mengajarkan mereka untuk bisa belajar rebana. Seperti itu, Bu. Tetapi karena mungkin masih untuk tingkat fase D, kami belum mengangkat kepada cerita. Mungkin kalau untuk bercerita masalah sejarah, mereka susah menemukan referensi karena untuk SMP kan pelajaran IPS itu tidak maksimal ke pelajaran sejarah, tetapi sudah IPS terpadu. Di situ sudah ada geografi. Jadi belajar sejarahnya saya rasa kalau di SMP itu sedikit yang sejarah. Lebih banyak malah kelas 2 itu pelajaran ekonomi. Jadi kalau itu yang diangkat untuk tingkat fase D itu belum cocok kalau untuk ini. Tetapi kalau SMA mungkin memungkinkan, Bu. Seperti itu. Jadi sekian penjelasan dari saya, mungkin yang lebih lengkap dan konkret bisa dari Bapak Ketua Pak Gustalani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator, Bu. Iya. Bagaimana Bu Marlia, sudah bisa menerima jawaban yang diberikan? Sudah ada gambaran untuk yang tingkat SMP ya. Ini tadi yang saya tanyakan untuk tingkat SMA atau SMK, yang kaitannya antara sejarah dengan novel sejarah. Di sini sudah saya coba rangkai-rangkai yang di tahap aksi, tapi saya masih ragu-ragu. Poster aksi nyata, cintai sejarahmu. Jadi nanti anak-anak mengeksplor sejarah Aceh. Baik Ibu Marlia, untuk penambahannya mungkin Bapak Ketua Pak Gustalani bisa menambahkan karena ini kan terkait dengan di jenjang SMA, apalagi Bapak Ketua kita juga berada di jenjang SMA. Silakan Pak. Oke, makasih Bu Moderator. Bu Marlia, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Ya, saya janji ke sekolah tapi sampai hari ini saya belum kesampaian ke sana, Bu.
Iya, Pak, masih ditunggu ya, Pak. Ya, insya Allah lah, nanti mudah-mudahan saya ada waktu. Sebenarnya apa yang dijelaskan Bu Susi juga tidak ini ya, sudah tepat. Tapi karena mungkin beliau jenjangnya SMP, ada hal-hal yang membuat kita di jenjang SMA juga menjadi bingung. Kemudian SMK ini Bu Marlia, kebetulan saya juga mengajar di SMK. SMK ini sangat rumit untuk kurikulum merdekanya. Kenapa? Karena SMK ini ada dua semacam kurikulum lah seperti itu. Ada kurikulum merdeka dan kita juga harus menerapkan TEFA di sekolah. Nah, sehingga dua hal ini menjadi kebingungan. Kalau kita di SMK itu agak sedikit berbeda dengan SMA. Apalagi di SMK itu sudah ada yang IPAS-nya sekarang. Kalau kita berbicara struktur kurikulum. Kalau SMA kan paling hanya IPA dengan JP yang juga banyak seperti itu. Kalau di IPAS ini kan luar biasa, IPA dan IPS itu digabung. Oke, kita fokus ke proyek dulu lah. Saya perlu menggarisbawahi sekali lagi Bapak Ibu, proyek ini tidak ada kaitan sama sekali dengan mapel. Kemudian yang perlu dilihat, ini teorinya ya, ini teorinya Bapak Ibu. Kalau pelaksanaan kan disesuaikan nanti. Teorinya, kalau proyek itu sebenarnya adalah menyelesaikan problem yang ada di lingkungan sekitar sekolah ataupun di lingkungan sekolah. Nah, misal Kuliah melihat ini anak-anak kita sudah melupakan sejarah Aceh. Jangankan kita bertanya jauh-jauh ke sejarah tentang di Melabu, Banda Aceh, kita tingkat menanyakan di mana rumah Cuk Muti aja mungkin mereka nggak tahu lagi. Sehingga ada nilai-nilai sejarah yang dilupakan. Ini juga akan menjadi sebuah menjadi miris bagi kita sebenarnya untuk anak didik kita ke depan, bagaimana mereka tidak tahu lagi tentang sejarah mereka sendiri. Sehingga Bu Marlia ini mengambillah sebuah tema tentang kearifan lokal. Agak menariknya adalah di akhirnya nanti mereka melahirkan sebuah buku atau novel ya Bu Marlia. Pertanyaannya, apakah ini bisa berkolaborasi antara guru sejarah dan bahasa Indonesia? Itu pertanyaan tadi kalau tidak salah saya. Selain dari koordinator tadi sudah dijelaskan Bu Susi. Kemudian yang perlu dipahami bahwa itu boleh-boleh saja dan juga boleh tidak boleh seperti itu. Kenapa saya katakan? Misalnya Bu Marlia mau berdiri sendiri, dia ingin mengajak jurnalis, penulis, novelis yang ada di Aceh Utara, di sekitar Aceh Utara. Supaya apa? Supaya ada nuansa baru bagi anak-anak, supaya mereka lebih termotivasi. Atau menggandeng pemerhati sejarah kita, Mapesa ya, kalau di ini Kisah ya, kalau di Aceh Utara. Kita menggandeng mereka untuk napak tilas, untuk melihat sejarah-sejarah Aceh, sehingga mereka siswa kita nanti akan menuangkan ke dalam sebuah tulisan yang nanti didampingi oleh guru bahasa Indonesia bersama dengan ada motivasi dari novelis yang ada. Ini dibolehkan Bapak Ibu. Sangat dibolehkan seperti itu. Jadi ada nuansa baru bagi peserta didik kita. Jadi tidak hanya guru kita sendiri yang mengajar. Kenapa bisa seperti itu? Karena begini, di proyek ini kan tidak ada terikat waktunya dan tidak ada terikat dengan gurunya. Jadi gurunya hanya sebagai pendamping seperti itu. Tapi kalau memang gurunya mampu silakan. Ini artinya ini kita berbicara sekolah itu punya kemampuan. Sekolah itu punya kemampuan mendatangkan peserta lain, mendatangkan ataupun ini kan bisa ini kan strategi di kita semua sebenarnya. Nah, kembali yang ke tadi. Selama ini yang menjadi polemik Bapak Ibu tentang proyek ini adalah proyek ini disamakan dengan co-curricular Bapak Ibu. Kalau co-curricular dulunya, kalau di kurikulum 2013 kan strukturnya ada intrakurikuler, ada co-curricular, ada ekstrakurikuler. Nah, di dalam kurikulum Merdeka itu co-curricular itu sudah dihilangkan, diganti dengan proyek, tetapi tidak sama. Kalau co-curricular Bapak Ibu misal seperti Bu Marlia katakan tadi, beliau ingin berkolaborasi guru bahasa Indonesia, guru sejarah, guru biologi, mungkin guru matematika. Nah, keempat guru ini akan menilai masing-masing dalam konteks mapel dia. Contoh, bahasa Indonesia, Ibu Marlia akan menilai dari segi penulisannya mungkin. Dari sejarah, bagaimana mereka mengidentifikasi sebuah sejarah-sejarah yang ada di Aceh, mengumpulkan. Matematika mungkin akan dihitung
bagaimana perjalanan dan biaya sebagainya. Kemudian nanti biologi dan sebagainya itu dari konteks mereka. Ini kalau di kurikuler memang seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau proyek yang menilai itu, yang dinilai itu adalah profil pelajar Pancasila, satu. Jadi ada instrumennya, ada rubriknya. Yang menilai siapa? Koordinator dari atau tim dari proyek ini atau fasilitator tadi dikatakan. Jadi ada timnya. Jadi tim ini yang akan menilai dari proyek yang dijalankan sudah berhasil, sudah mencapai nilai-nilai dari dimensi proyek yang belum. Jadi seperti itu. Jadi bukan dinilai apakah seperti kita menilai mapel lah, seperti nilai mapel. Enggak seperti itu kalau proyek. Jadi itu yang selama ini membuat kita bingung sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena di dalam permen atau permen atau apa namanya? Yang kemarin itu keputusan menteri itu sebelumnya nomor 56, sekarang kan sudah berubah 262. Di sana ditulis JP-nya misalnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ditulis 192. Kemudian dalam kurung 3. Artinya 3 JP per minggu. Kemudian di sebelahnya itu ada 32 atau 1 JP diambil dari intrakurikuler ditulis. Seakan-akan kita berasumsi bahwa jam JP dari proyek ini adalah miliknya suatu mapel. Nah, itu makanya menjadi bingung kita. Seharusnya nggak seperti itu Bapak Ibu. Itu hanya sebagai penanda, sebagai sebagai untuk menjelaskan dari mana jam proyek itu sebenarnya. Jadi walaupun ditulis seperti itu proyek bukanlah milik sebuah mapel. Itu satu. Kemudian Bu Marlia dan juga teman-teman yang lainnya tadi ditanyakan bagaimana dengan kekurangan jam tadi, karena kan sudah diambil ke proyek. Di awal-awal kami menerima materi atau pada saat kami membimbing memberikan BIMTEK pelatihan ke sekolah-sekolah penggerak, itu di awal-awal seperti itu. Jadi kalau misalnya di dulunya kita itu mengajar 4 JP, kemudian menjadi 3 JP, 1 JP diambil ke jam proyek. Tetapi begitu saya lihat kemarin, teman-teman juga ada share tentang dapodik terbaru. Di sini nanti ada teman-teman dari operator bisa menjelaskan juga lebih detail lagi. Nah, di dalam dapodik terbaru itu, yang dirilis baru-baru ini, itu sudah ada perubahan Bapak Ibu. Jadi, tidak ada pengurangan jam. Di situ tertulis maksimum seperti dulu. Misalnya dulu 4 JP diajarkan bahasa Indonesia, sekarang juga maksimumnya 4 JP. Jadi bisa dipahami begini, 2 pilihan yang bisa kita ambil. Apakah kita ingin pulang jam 4 atau ingin pulang lebih lama dari biasanya, atau kita mau pulang kita ingin pulang seperti biasa, pulang sekolah maksudnya, tetapi ada guru yang dikorbankan seperti kata Bu Marliah tadi. Karena kan ada pengurangan jam. Nah, sekarang sudah diberikan kebebasan kita memilih. Kalau kita memilih pulang lebih cepat, sudah diatur oleh kurikulum dan sebagainya, dari kurikulum dan sebagainya, sehingga jam-jam itu tidak tahu kita yang kekurangan jam itu kita mau alihkan kemana. Tidak tahu lagi. Nah, sekarang itu boleh diambil jam seperti dulu Bu Marlia. Di dapodik terbaru saya lihat. Jadi boleh diambil jam seperti dulu. Namun resikonya apa? Karena sudah ada jam proyek sehingga kita pulang lebih lama. Nah, tetapi ada juga ada sekolah yang saya jumpai itu dia nggak tahu saya bagaimana dia kondisikan, karena kan kelas 11 dan 12 itu kan belum ada kurikulum merdeka. Jadi dia kondisikan walaupun ada pengurangan jam, tapi tidak ada guru yang terkorbankan. Sehingga dia pulang sama seperti yang dulu, tidak ada penambahan jam. Dikurangi jam intrakurikuler, diletakkan di jam proyek. Tapi ada juga sekolah, dia harus membuat jam pelajaran seperti biasanya dan ada penambahan. Kalau dulu 4 berarti jadi 5 sekarang. Sehingga pulangnya lebih lama. Jadi per minggu itu jam pelajarannya lebih banyak daripada yang
sebelumnya. Makanya sekarang kami melihat di Dapodik itu ada sedikit kelonggaran lah bagi kita untuk memilih. Jadi insya Allah tidak ada lagi permasalahan terhadap pengurangan jam lah, seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya jawab Bu Marliah dan teman-teman yang lainnya. Ya, terima kasih Pak Kustalani. Bagaimana Bu Marliah? Ya, alhamdulillah malah jauh melebihi dari kapasitas saya bertanya. Banyak ya, penjelasan. Luar biasa ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Ketua juga Ibu narasumber atas sharingnya, atas ilmu pengetahuan yang disampaikan malam ini. Demikian Bu Sri Wahyuni ya. Iya, saya Wahyuni. Baik. Ya, terima kasih. Ini saya melihat tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat tadi ada Bu Rizky Rahmawati yang telah raise hand, tapi sudah ini ya. Masih ada Bu Rizky? Ya, Bapak Ibu, ini ada link presensi untuk kehadiran pada malam hari ini. Sebelum Jimit ini kita akhiri, karena kita akan menutupi sampai pada jam 22, tepat pada jam 22. Jadi sebelum kita akhiri, Bapak Ibu silahkan mengisi link presensi yang telah diberikan di chat, di kolom chat, karena nanti setelah sesi webinar, link ini akan ditutup. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengisi lagi. Masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Silakan. Untuk saran aja boleh, Bu? Boleh, Pak Faisal, silakan. Boleh. Pak Ketua. Ya. Gimana kalau misalnya kita dari IGI membuat atau mengusulkan pameran untuk dinas atau kacap tingkat satuannya gitu, tingkat satuannya membuat pameran itu hasil produk siswa, hasil proyek siswa untuk pertama sekali kita buat di Kabupaten Aceh Utara. Yang selanjutnya kalau tingkat SMA, kalau tingkat SMP, SD gitu lah kira-kira. Atau boleh untuk pertama sekali kita gabung ke semuanya. Nanti setelah itu kita tingkat SMA kita buat pamerannya. Emang ada tu SMA 2 langkahan pada ide kita juga mesti semua SMA bergerak ke sana. Itu cuma hanya saran. Nanti untuk semester depan nanti kita buat di SMA mana semester nanti tahun-tahun berkembang lah. Mungkin gilirannya per semester gitu. Itu kritik dan saran. Mungkin Pak Ketua yang punya ikatan IGI lebih leluasa untuk berkonsultasi dengan kepala dinas atau kepala cabang. Gitu Pak Ketua. Iya, ini saran dari Pak Faisal untuk panen karya ya Pak Faisal ya. Mungkin bisa disampaikan oleh betul. Pak Kustalani ke istilahnya ke Dinas Pendidikan ataupun ke Capdin lagi. Ini ada 2 penanya lagi. Silakan Pak Kus menanggapi saran dari Pak Faisal. Karena kita ada 2 penanya lagi nih. Pak Pes itu luar biasa sarannya, bagus sih sebenarnya. Tinggal kita coba sampaikan ke pihak-pihak yang pemangku kebijakan. Cuma nanti ya kalau memang sepakat hasilnya seperti itu, baik tingkat kabupaten atau di Capdim tingkat SMA SMK, itu harus ada keseragaman, masuk keseragaman waktu pelaksanaan dari proyek. Misalnya ini kan minimal kan 3 tema, kadang-kadang ada yang mengambil 4 tema, jadi sehingga festivalnya juga akan berbeda. Atau nanti bisa kita sarankan dilihat dari hari-hari tertentu. Jadi kalau dalam teknis dari proyek itu sebenarnya sekolah itu kan membuat pameran, boleh mengundang walinya, boleh mengundang pejabatnya, mengundang dinas dan sebagainya. Mungkin setelah itu akan pamerkan secara keseluruhan di hari pendidikan, misalnya hari pendidikan daerah, itu luar biasa juga. Iya, betul. Terima kasih Pak Pes atas sarannya. Nanti kita akan coba
Datuk coba kembali. bincang-bincang lagi dengan pemangku kebijakan. Ya. Baik, Oke, sama-sama Pak Ketua. terima kasih Pak Gus atas tanggapan yang diberikan. Semoga ada respon baik dari pemangku kebijakan. Nah, selanjutnya ini ada 2 penanya lagi, tapi mengingat waktu kita 7 menit lagi, kita gabungkan saja Ibu Susi ya. Ini ada dari Bu Rohana Ismail dan juga Pak Danayu. Boleh, Bu. Silakan Bu Rohana. Dan satu lagi ini, oke, ini absen bukan. Silakan Bu Rohana. Halo Bu Rohana, masih di tempat? Mungkin salah raise hand ya. Oke, silakan Pak Danayu. Terima kasih Bu Wahyuni. Saya tidak mengajukan pertanyaan, cuman mau menanggapi dari usulan dari Pak Fes tadi. Karena apa yang diusulkan Pak Fes tadi, kami dari SMA 3 Putra Bangsa itu akan ada pameran. Kami untuk yang pertama kami mengambilnya kearifan lokal, dan targetnya nanti di hari Dikda nanti di bulan September, kami apa yang kearifan lokal yang kami buat itu kami tampilkan semua di situ. Kami tampilkan semua di situ, dan yang kami undang adalah wali murid dan peserta otomatis Kacabdin dan sekolah sekitar, yaitu SMP dan sekolah zonasi yang terdekat dengan kami, seperti itu aja. Dan untuk materi kearifan lokal kami yang udah ada itu seperti pembuatan apam, terus satu lagi tari sedati, dan itu semua mulai dari filosofinya semua sampai mereka bisa seperti itu. Jadi itu sebagai tanggapan saya. Jadi kalau seandainya dari hari ini saya mengundang nanti nih hari Dikda, saya mohon berharap datang hadir di SMA 3 Putra Bangsa. Terima kasih Bu Wahyuni. Artinya dari sekolah Pak Danayu sudah siap menampilkan panen karyanya ya Pak Danayu Ya, di hari Dikda nanti, tapi bukan di hari Dikdanya itu apakah 1 hari sebelum atau 1 hari sesudah. Jadi momen hari Dikda itu bakalan kami sebutkan dengan panen karya dari kearifan lokal untuk kami tampilkan di situ. Iya, benar sekali. Karena hasil terakhir dari proyek itu memang harus ditampilkan, baik itu yang menyaksikannya itu warga sekolah setempat ataupun memang ada mitra sekolah yang dilibatkan. Dan kalau misalnya dari sekolah Pak Danayu siap mengundang sekolah Pak Faisal, itu ada undangannya berarti Pak Danayu ya? Iya. Ya, Pak Faisal begitu Pak Faisal. Nah, mengingat waktu kita hanya bersisa 4 menit lagi menuju jam 22, ini 3 menit lagi. Untuk sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Namun sebelum kita menutupi webinar kita pada malam hari ini, saya meminta feedback balik dari Ibu Susi Afrianita terkait dengan penerapan proyek pada kurikulum Merdeka Belajar. Ya, silakan Bu Susi. Baik, Bu Wahyuni. Jadi saya ingin mengambil kesimpulan dari hasil belajar kita malam ini. Yang pertama adalah jadwal pelaksanaan proyek itu bisa dilaksanakan dalam 3 bentuk. Yang pertama per jam, yang kedua per minggu, dan yang ketiga per periode. Kemudian tema dalam kegiatan proyek itu ada 7 tema umum. Yang pertama gaya hidup berkelanjutan, yang kedua kearifan lokal, yang ketiga kebinekaan tunggal ika, yang keempat bangunlah jiwa raga, yang kelima suara demokrasi, yang keenam berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan yang ketujuh kewirausahaan. Jadi dari ketujuh tema tersebut, untuk tema kearifan lokal dan Bhinneka Tunggal Ika itu tidak bisa
Untuk tema bangunlah jiwa raga dan suara demokrasi itu tidak bisa dilaksanakan di jenjang SD, tetapi bisa dilaksanakan untuk jenjang SMP dan SMA. Yang lainnya bisa penerapannya di semua jenjang. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan tunggal ika. Yang ketiga, bergotong royong, bernalar kritis. Dan maaf, 2 lagi saya udah lupa tadi. Kemudian langkah-langkah dalam pembuatan proyek. Yang pertama, kita harus memahami proyek. Yang kedua, menyiapkan ekosistem sekolah. Dan yang ketiga, mendesain proyek. Yang keempat, mengelola. Yang kelima, mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek. Kemudian langkah yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut. Kemudian proyek itu selesai. Dan yang terakhir adalah koordinator proyek itu ditunjuk hanya 1 orang untuk setiap rombel. Dan selebihnya yang bertanggung jawab adalah fasilitator proyek. Demikian ringkasan pembelajaran kita malam ini dari saya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan malam ini, terutama terima kasih banyak dari Bapak Ketua yang sudah menjabarkan secara luas dan spesifik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi Afrianita yang telah memberikan materi kita pada malam hari ini. Dan jam pun sudah menunjukkan pada pukul 22 melebihi 1 menit. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu guru dari Aceh Utara maupun di luar Aceh Utara atau di luar Aceh yang telah berhadir pada malam hari ini, sehingga sesi kita pun sudah berakhir. Ini saya melihat masih ada 30 peserta yang masih standby. Saya selaku moderator, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar Bu moderator dan host sejenak sebelum ditutup. Oke, boleh Pak. Oke. Terima kasih banyak kepada Bu Susi, narasumber hebat kita, juga moderator, dan juga Pak Danayu yang malam ini mendampingi kegiatan Mesraya kita. Saya ada beberapa pesan yang ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ini merupakan pesan dari Kapokja, dari PSP, namun juga bisa kita laksanakan juga untuk sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka secara mandiri. Ini pesan dari Bu Medira itu, yang bahwa ketika Bapak Ibu sudah bingung bagaimana melaksanakan kurikulum merdeka, maka Bapak Ibu bisa kembali ke PMM atau platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu sering-seringlah membuka belajar di PMM tersebut. Nah, jika masih bingung juga, Bapak Ibu jangan lupa sering-sering membaca aturan-aturan yang ada terkait dengan kurikulum merdeka ini, Bapak Ibu. Jadi memang kurikulum merdeka ini sedikit unik. Jadi tidak ada pelatihan khusus seperti kurikulum 2013, kita diundang, dibuat pelatihan. Jadi semuanya dari satu pintu, yaitu dari Kementerian, dari Kemdikbud sendiri menyediakan sebuah wadah, itu PMM. Jadi Bapak Ibu jangan segan-segan dan jangan malu-malu untuk membuka PMM dan juga mengikuti webinar-webinar series yang dilaksanakan oleh Kemdikbud. Silakan bertanya di sana. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan pernah merasa bahwa yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu yang laksanakan itu salah, Bapak Ibu. Jadi semuanya itu tidak ada yang salah, karena sekarang kita dalam tahap bukan uji coba sih kalau saya katakan, tapi dalam tahap belajar tentang kurikulum merdeka. Sebenarnya sedang tahap belajar. Kapan nanti finalnya Bapak Ibu? Itu di tahun 2024. Makanya kalau sekolah penggerak itu sedikit ringan dia bergeraknya, lebih nyaman dia bergerak daripada kita yang menerapkan secara mandiri. Mereka sampai hari ini itu untuk
visi misi saja mereka masih meramu Bapak Ibu, masih ada salah revisi, apalagi kita berbicara tentang modul ajar dan sebagainya. Jadi kalau kita sudah didor terus ini harus modul ajar, buat modul project, jalankan dan seperti itu, sehingga kita menjadi bingung. Nah, intinya yang bahwa Bapak Ibu silahkan bergerak, jalankan, belajar, kerjakan, belajar, kerjakan. Jadi jangan berpikir ini menjadi beban, sehingga Bapak Ibu terhenti di satu titik, tidak mau bergerak lagi. Itu Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya. Kapan salahnya? Ketika nanti sudah dikatakan semua sekolah wajib menerapkan kurikulum merdeka. Jadi itu adalah pesan dari Kemdikbudristek Bapak Ibu semua. Jadi jangan sampai kurikulum merdeka ini yang katanya meringankan kita kok menjadi bertambah menjadi sebuah beban yang begitu besar. Jadi tidak ada sebenarnya. Saya melihat kurikulum merdeka ini benar-benar kita, kalau orang guru-guru penggerak pasti paham itu, bahwa kita menghambakan diri kepada anak. Jadi semuanya diserahkan kepada anak Bapak Ibu. Jadi kita hanya sebagai fasilitator. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali baik itu daring maupun luring. Ya, insya Allah mungkin ada beberapa sekolah yang akan saya singgahi untuk saling berbagi nanti. Saya masih ada janji dengan sekolah Bu Marliah dan juga beberapa sekolah teman-teman yang lain. Atau mungkin sambil ngopi kita bisa sharing-sharing Bapak Ibu. Jadi tidak perlu terlalu formal untuk kita membahas tentang kurikulum merdeka ini. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah berpartisipasi. Saya ucapkan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kustalani sebagai Ketua IG dan arahannya dan menyampaikan informasi tambahan di akhir sesi ini. Saya sebagai host mempersilakan Bapak Ibu untuk keluar dari Zoom Meet ini. Kemudian jangan lupa untuk menantikan meseraya selanjutnya dan dengan tentunya tema-tema dengan menarik dan narasumber-narasumber yang hebat dari guru penggerak maupun dari yang BGP yang lainnya. Terima kasih kami ucapkan kepada peserta yang berhadir dan saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber dan kawan-kawan dari IG Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dana.